Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk mereview-review saja saham-saham yang diakumulasi asing dalam periode 2022 ini. Jadi kita akan mencoba melihat saham-saham apa aja yang 10 terbesar diakumulasi asing dari bulan Januari sampai bulan April ini. Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita atau review kita, saya di sini ingin mengucapkan bahwasanya selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakannya. Jadi semoga teman-teman merayakannya dengan penuh kebahagiaan dan juga bersama keluarga tercinta. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita akan mencoba melihat saham-saham apa aja yang diakumulasi asing melalui mulai dari periode Januari sampai April 2022. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah 10 saham yang diakumulasi asing dan top gainersnya itu ada di BBRI. Jadi selama periode Januari sampai April, BBRI diakumulasi asing totalnya sampai 10,96 triliun. Jadi kurang lebih pembulatannya hampir 11 triliun. Dan itu menjadi suatu yang sangat bagus untuk prospek kedepannya saham BBRI ini. Dan kalau teman-teman perhatikan sebenarnya BBRI sendiri sudah terprice in dengan akumulasinya gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini dia mulai Januari di sini. Nah, di sini mulai diakumulasinya dan harganya sudah terprice in sesuai dengan akumulasinya. Namun tetap ada suatu momentum atau yang bisa teman-teman manfaatkan kembali entry di saham BBRI ini apabila teman-teman belum punya barangnya di harga-harga bawah gitu. Nah, di sini kita akan memperhatikan pertama kali adalah komposit kita. Yang dimana teman-teman perhatikan secara overall komposit kita masih sehat, masih tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan karena secara overall dia masih sangat oke dan secara foreign juga masih inflow di indeks kita. Jadi yang penting kita cukup menjalankan trading kita itu dengan trade plan atau dengan plan teman-teman masing-masing. Jadi pastikan teman-teman ketika masuk ke market, teman-teman udah siapkan plan yang udah teman-teman buat gitu. Jadi kita cukup panjang liburnya, dan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat trade plan teman-teman. Nah, saya secara pribadi sudah membuat plan, plannya yang dimana teman-teman bagi yang ada di channel Telegram kita, saya akan share plannya ini. Namun mungkin kedepannya saya akan share plan yang seperti ini hanya di khusus grup WhatsApp aja. Jadi pastikan kepada teman-teman semua, mari buka akun channel Mirainya, sekuritas Mirainya. Nanti di situ kita akan membentuk dalam satu grup. Nanti di situ teman-teman dapat join dan di situ kita akan jauh lebih fokus dan lebih intens untuk belajar atau sharing saham-saham apa aja yang bisa teman-teman jadikan referensi gitu. Jadi saya pribadi sudah membuat suatu table yang dimana teman-teman bisa dapat nikmati nanti ke depannya dan teman-teman bisa tinggal pilih gitu. Teman-teman bisa tinggal pilih saham-saham apa aja yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, saya udah buat ada dua saham. Yang pertama adalah saham hijau dan saham biru. Jadi perbedaannya adalah kalau saham yang biru itu adalah saham-saham yang mempunyai volatility yang cukup tinggi, teman-teman. Itu adalah saham yang mempunyai volatility yang cukup tinggi, dan saham hijau ini adalah saham yang bisa dikatakan tidak terlalu agresif sahamnya, namun teman-teman juga wajib menjalankannya dengan stop loss. Nah, nanti saya akan tetap share dua table saham ini di channel Telegram. Jadi pastikan teman-teman bergabung dengan kita di channel Telegram. Namun kedepannya table seperti itu akan saya share hanya di grup WhatsApp. Jadi pastikan teman-teman buka akun Mirainya. Nanti saya akan masukkan di grup khusus itu. Nanti di situ kita akan adakan edukasi bagi teman-teman yang pemula. Nanti saya akan sharing apa yang saya pahami tentang price action. Nanti saya akan bagikan kepada teman-teman itu secara gratis gitu. Saya tidak mengut biaya apapun. Yang penting teman-teman cukup buka akun Mirainya aja. Nah, kita akan langsung saja ke topik bahasan. Yang pertama kita akan bahas saham BBRI dulu. Nah, kita akan coba review 10 saham yang diakumulasi asing dalam periode Januari sampai bulan April. Nah, kalau teman-teman perhatikan, memang secara price action kita sudah pernah analisa sebelumnya, yang dimana di video saya sebelumnya saya sudah katakan area beli kita tuh ada di level harga 4790 sampai
4.840 teman-teman. Itu adalah area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk coba entry di saham BBRI ini. Nah, untuk area stop loss teman-teman perhatikan area stop loss kita ada di level harga 4660 dan risknya itu sebesar 3,52%. Dan area TP kita ada di level harga 5.500. Jadi rewardnya sebesar 13,87%. Nah, kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik coba kembali re-entry di saham BBRI ini atau tidak? Oke, kita akan langsung saja. Yang kedua, kita akan membahas saham Telkom. Nah, kedua adalah saham Telkom yang paling banyak diakumulasi asing di periode 2022. Nah, kalau teman-teman perhatikan di perdagangan Kamis kemarin di tanggal 28 April kemarin, Telkom dibanting dan candlenya juga cukup impulsif ditekan ke bawah. Jadi ada suatu distribusi yang cukup kuat di saham Telkom ini. Jadi kembali kepada teman-teman apabila ingin masuk di saham Telkom ini, melihat dulu momentum yang tepat untuk entry. Jadi jangan sembarang terobos karena melihat sahamnya sedang turun, teman-teman langsung asal masuk gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan area yang bagus untuk kita bisa manfaatkan masuk di saham Telkom ini gitu. Nah, saya hapus dulu analisa saya hapus gambarnya supaya lebih sederhana dan teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan di video ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Telkom telah mengenai area high-nya di sini di tahun 2017 dia telah buat. Ini adalah kemungkinan besar adalah area all time high-nya di level harga 4840. Nah, teman-teman perhatikan biasanya saham itu ketika mengenai area all time high-nya itu pasti akan coba retrace dulu, tidak menjadi suatu kepastian, namun kebanyakan case yang saya temukan mereka sahamnya itu retrace kebanyakan gitu. Nah, kalau untuk Telkom sendiri, teman-teman perhatikan di sini, dia momentumnya sangat kuat naik. Teman-teman perhatikan di sini dia momentumnya sangat kuat naik, besar kemungkinan ada suatu koreksi yang teman-teman bisa manfaatkan gitu. Ada suatu koreksi yang bisa teman-teman manfaatkan. Namun kalau kita coba tarik dari low ke high-nya itu cukup jauh yang dimana kalau teman-teman tunggu mungkin masih terlalu jauh untuk masuk ke area itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita coba tarik dari sini, kita coba tarik dari base-nya, kita tarik ke high-nya. Teman-teman maka akan dapatkan ini adalah area yang bisa teman-teman coba masuk gitu. Ini adalah area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry di saham Telkom ini. Jadi teman-teman tunggu aja, kita lihat ada berapa persen kemungkinan dia masih bisa turun. Kurang lebih ada sekitar 6%, namun teman-teman perhatikan aja sebentar ya. Nah, teman-teman perhatikan aja karena ini candlenya cukup impulsif, jadi tekanan daya jualnya masih cukup kuat. Saya takutnya kalau teman-teman terlalu agresif bisa sangat berisiko gitu. Jadi ada area yang teman-teman bisa manfaatkan, minimal dia 4.500 dan areanya itu ada di 4.340 gitu. Jadi teman-teman ada dua area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mencoba masuk di saham Telkom ini gitu. Jadi area pertama ada di 4.500. Nah, ini adalah area entry kita sebentar ya. Nah, ini adalah area yang teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk. Untuk stop lossnya sendiri cukup di 4420. Jadi apabila dia break dan close di 4420 ya teman-teman wajib keluar, atau teman-teman bisa hold sahamnya kembali tunggu dia memasuki area 4300-an ini gitu. Kalau seandainya area ini dia jebol gitu. Jadi untuk Telkom sendiri lebih baik teman-teman tunggu dulu momentum yang tepat atau menunggu suatu konfirmasi yang bagus, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham Telkom ini. Cara overall masih oke, belum ada suatu konfirmasi dia akan mencoba reverse dari tren bullish ke bearishnya. Belum ada suatu momentum yang bisa dikatakan itu menjadi suatu konfirmasi. Nanti kita akan coba update saham Telkom ini apabila teman-teman ingin coba masuk di saham Telkom ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham BBNI. Untuk BBNI sendiri di video kemarin saya sempat coba referensikan saham ini. Teman-teman perhatikan di perdagangan kemarin dia ditutup minus 2,38%, dia close di level harga 9225. Nah, area stop loss kita ada di 9150, teman-teman perhatikan di sini.
Sebenarnya kalau untuk adjustmentnya stop lossnya teman-teman bisa cukup kembali letak di 8950. Itu adalah area stop loss terakhir yang teman-teman bisa toleransi. Jadi kalau seandainya BNI ini dia masih mau turun apabila di perdagangan beberapa hari ke depan dia mampu close di bawah 9.000, ya mau nggak mau teman-teman wajib keluar dulu untuk saham BBNI, karena kalau seandainya dia mampu break di bawah 9.000 ini tandanya dia masih mau coba kembali ke area 8.500 sampai 8.600 gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja area ini. Kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa masuk di saham BBNI, ya dengan kondisi sekarang teman-teman masih bisa coba manfaatkan. Yang penting ingat area stop loss kita di bawah 9.000. Kalau seandainya teman-teman masuk di saham BBNI ini dan rupanya harganya turun mengenai area stop loss kita, ya teman-teman mau nggak mau wajib melakukan namanya pembatasan resiko. Secara overall BBNI masih oke. Secara overall masih oke dan dia telah mengenai sebenarnya area resisten kita di 9.900, teman-teman perhatikan di sini di video saya sebelumnya. Jadi BBNI teman-teman perhatikan dia telah membawa all time high baru, jadi suatu hal yang wajar dia masih mencoba koreksi. Jadi ya masih oke kalau teman-teman masih ingin coba masuk, karena secara risk juga masih sehat untuk teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham BBNI ini. Nah selanjutnya kita akan membahas saham BBCA. Untuk BBCA sendiri teman-teman perhatikan di perdagangan Kamis kemarin juga dia ditutup melemah di level harga 8125, yang dimana teman-teman perhatikan dia belum mampu break dan close di atas 8250, yang dimana itu merupakan menjadi area all time high dia. Jadi teman-teman perhatikan di sini dia orderannya sudah 1, 2, 3 kali. Ya secara overall sebenarnya saham BBCA ini masih sangat aman untuk teman-teman hold bagi yang pernah beli di area bawah, karena saya juga pernah sharing di channel Telegram bahwasanya ketika teman-teman bisa dapat area ini, ya teman-teman bisa hold sahamnya gitu, karena secara overall BBCA ini masih aman. Secara price actionnya juga belum ada suatu yang cukup kita takuti. Walaupun terlepas teman-teman perhatikan di sini ada area gap. Walaupun terlepas ini adalah area gap, namun saya secara forecast pribadi menganalisanya dalam waktu dekat dia belum mau menutup area itu sih. Saya lihat pribadi gitu. Jadi untuk BBCA sendiri secara overall masih aman bagi teman-teman yang punya sahamnya yang beli di area bawah. Kalau teman-teman yang baru beli di area atas, ya saya belum pernah rekomendasikan ketika dia beli area 8250 gitu. Oke, jadi untuk BBCA secara overall masih aman. Namun kalau teman-teman bertanya apakah bisa masuk dengan kondisi sekarang, secara momentum saya belum dapat melihat untuk bisa kita masuk di saham BBCA ini. Jadi lebih baik kita wait and see untuk BBCA ini. Sama seperti Telkom. Jadi Telkom dan BCA kita lebih baik wait and see dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham ASI. Nah, untuk ASI sendiri mungkin bagi teman-teman yang nonton video saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah rekomendasikan saham ini di area ini kemarin ketika dia break base-nya itu. Ketika dia break base-nya itu saya pernah rekomendasikan dan benar aja dia telah mengenai area resisten kita, harmoni resisten kita yang pertama 7425 dan 7675. Jadi ya kalau teman-teman yang udah punya barangnya, teman-teman tidak take profit, ya kembali di teman-teman, karena semua keputusan itu kembali di setiap investor atau trader. Yang penting ingat ketika teman-teman menjalankan suatu metode, ya lebih baik teman-teman menjalankannya dengan stop loss atau stop loss plus. Jangan teman-teman tidak tahu batasan teman-teman itu kapan beli, kapan jual. Itu sangat berbahaya, karena kebanyakan trader pemula itu yang saya temui di market itu seperti itu. Tahu beli, nggak tahu jual. Kenapa? Dia tidak tahu batasannya itu di mana. Jadi pastikan ketika teman-teman entry di market, teman-teman udah profit, udah mengenai area yang sudah teman-teman buatkan secara trade plan, ya udah realisasikan. Terlepas dia masih mau naik atau tidak, itu teman-teman nggak usah pikirkan, namanya juga market. Jadi pastikan teman-teman punya trade plan, jangan rakus. Biasanya orang yang tidak tahu batasan itu adalah orang yang rakus gitu. Jadi orang yang rakus nggak akan dapat apa-apa di market. Itu teman-teman bisa pegang prinsipnya, orang yang rakus nggak akan dapat apa-apa di market. Oke, itu untuk ASI. Jadi secara overall dia sudah kena area TP kita, dan kalau secara analisa saya tidak terlalu banyak bicara atau komentari saham ini karena dia sudah kena area TP kita. Jadi tidak perlu ada yang terlalu banyak dikomentari. Kalau teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk atau tidak, saya lebih baik tidak menjawabnya.
Lebih baik kita wait and see, melihat structure marketnya terbentuk lagi seperti apa, baru kita coba re-entry ulang. Dengan kondisi sekarang ya lebih baik teman-teman take profit yang sudah punya barang, atau jaga-jaga dengan trailing stop, atau yang belum punya barangnya lebih baik wait and see. Oke, itu untuk ASI. Nah, selanjutnya ada saham Arto yang termasuk 10 besar di akumulasi asing dalam periode Januari sampai April. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia telah break base-nya yang telah kita tandakan atau neckline-nya yang telah kita tandakan ini. Jadi untuk Arto sendiri lebih baik teman-teman wait and see dulu. Lebih baik wait and see dulu. Jadi dengan kondisi saham yang seperti ini lebih baik kita analisanya lebih baik dengan sedikit kritis gitu. Lebih baik dengan sedikit kritis. Namun kita bisa pertimbangkan ada suatu area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk coba masuk di saham Arto ini. Memang cukup jauh, namun lebih baik kita seobjektif mungkin menganalisanya gitu. Jangan terburu-buru mencoba masuk di saham Arto ini. Nah, kalau seandainya harganya belum masuk ke area ini, ya udah biarkan aja. Jangan coba teman-teman berspekulasi, tidak mengerti analisanya, teman-teman coba entry gitu. Nah, kalau untuk Arto sendiri saya pribadi kita lebih baik menunggu dia memasuki area ini, area 9875 sampai 10.100 lah kalau nggak salah ini ya. Saya lihat dulu. Nah, 10.075. Jadi tunggu aja dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan re-entry ulang, atau kita menunggu structure marketnya terbentuk seperti apa gitu. Jadi dengan kondisi sekarang saya pribadi tidak rekomendasi kepada teman-teman yang ingin coba entry di saham ini, karena sangat beresiko, karena besar kemungkinan dia akan menyentuh area base selanjutnya, yaitu di level harga 9875 sampai 10.075. Oke, itu untuk Arto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada saham MTEK dan BMRI. Kita lihat saham MTEK. Nah, untuk MTEK sendiri sebenarnya saya telah masukkan ke table. Untuk MTEK saya telah masukkan ke tabel. Jadi sebenarnya saya pernah rekomendasikan saham ini dari area di sini. Nah, namun kalau teman-teman perhatikan di video saya yang sebelumnya, kita sudah beberapa kali take profit di saham MTEK ini gitu. Kita sudah berapa kali coba take talk dan lumayan secara overall kita dapatkan make money di saham MTEK ini. Namun kita mencoba menganalisa kembali bagi teman-teman yang belum punya barangnya atau yang sudah pernah menjual sahamnya, kita akan melihat potensi masuk kembali di saham MTEK ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini, saya sudah tandakan area masuk MTEK kita, dan benar aja ini adalah area demand yang bisa teman-teman kan masuk di saham MTEK ini. Jadi area entry kita ada di level harga 2.900 sampai 3.000. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan masuk di saham MTEK nih. Kalau seandainya besok dia masih mencoba retest area 2.900, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya, dan area stop loss kita di level harga 2.840 gitu. Jadi untuk MTEK sendiri secara overall masih oke, dan saya pribadi telah memasukkannya di dalam tabel gitu. Oke, itu untuk MTEK. Selanjutnya ada saham BMRI. Nah, untuk saham BMRI sendiri saya kemarin sudah take profit saham ini. Kenapa? Teman-teman perhatikan di video saya sebelumnya saya pernah rekomendasikan saham ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang ikut membeli saham BMRI juga, selamat, teman-teman pasti sudah lumayan profitnya, teman-teman sudah cukup lumayan profitnya. Dan bagi teman-teman yang belum take profit, ya teman-teman jangan lupa jaga-jaga dengan trailing stop. Dan bagi teman-teman yang sudah take profit, selamat, teman-teman sudah mendapatkan make money di saham ini yang cukup lumayan, karena teman-teman perhatikan di sini dia telah meninggalkan gap yang cukup lebar. Jadi kemarin saya take profit saham MTEK ini karena secara risk to reward juga sudah lebih dari 1:1 gitu. Sudah lebih 1:1. Dan bahkan risk to reward kita sudah 1:2 ketika saya take profit kemarin. Jadi ya secara overall masih menarik, namun bagi teman-teman yang ingin coba masuk sangat beresiko gitu. Mending teman-teman coba tunggu dia memasuki area 8425 gitu. Kalau seandainya dia masih apabila dia masih mencoba memanfaatkan retest ke level harga 8425, teman-teman bisa entry. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, saya pribadi tidak sarankan untuk teman-teman coba masuk kembali di saham Mandiri ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang kemarin beli, selamat, teman-teman bisa take profit atau hold sahamnya. Yang penting jaga-jaga dengan trailing stop. Oke, itu untuk Mandiri. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya ada UNTR sama Adaro. Untuk UNTR sendiri sebenarnya juga sahamnya
teman-teman lebih baik wait and see dulu karena lonjakannya meninggalkan gap juga yang cukup lebar. Bagi saya pribadi sebenarnya memang secara price action cukup menarik saham UNTR ini, namun harganya sudah cukup mahal dan ya saya pribadi lebih baik wait and see aja. Lebih baik wait and see bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham UNTR ini. Mending tunggu dia memasuki area 29150 gitu. Tunggu dia memasuki itu jauh lebih bagus gitu. Daripada teman-teman coba terobos masuk nggak ngerti analisa karena mungkin greedy atau juga FOMO, tiba-tiba masuk nggak ngerti resikonya, nggak ngerti mengukur manajemen resikonya, itu yang sangat berbahaya gitu. Terlepas dia saham bagus atau enggak, tapi kalau ketika teman-teman masuk di waktu yang nggak tepat itu juga sangat berbahaya teman-teman. Jadi pastikan kalau seandainya pun teman-teman masuk di saham-saham yang mempunyai fundamental yang bagus, tidaknya teman-teman masuk di waktu yang tepat. Jangan memasukinya itu ketika harga sudah berbentuk seperti ini. Itu sangat beresiko untuk pertumbuhan portfolio teman-teman. Jadi untuk UNTR saya pribadi lebih baik sarankan kepada teman-teman wait and see aja dulu. Nah, selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham Adaro. Jadi ini adalah saham ke-10 atau saham terakhir yang paling banyak diakumulasi asing selama periode Januari sampai bulan April di tahun 2022 ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, saya pernah di video saya sebelumnya saya pernah rekomendasikan di area kuning ini, saya pernah rekomendasikan. Jadi bagi teman-teman yang perhatikan video saya di situ, pasti teman-teman sudah running profit dan lumayan gitu. Jadi bagi teman-teman yang pernah beli di bawah ini, ya selamat, teman-teman pasti sudah running profit dan cukup jaga-jaga dengan stop loss aja sahamnya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya barangnya, kalau seandainya bertanya apakah bisa masuk di saham Adaro ini sendiri, saya pribadi lebih prepare tunggu dia break high-nya ini aja, teman-teman. Mending tunggu dia break high-nya ini 3350 baru teman-teman bisa entry di saham Adaro ini. Jadi untuk Adaro sendiri lebih baik kita menggunakan metode buy on breakout di saham ini. Jadi ya di perdagangan Senin nanti di open market awal bulan Mei kita wait and see aja, atau teman-teman bisa masukkan saham ini di watchlist. Teman-teman bisa masukkan di saham ini di watchlist, dan apabila dia mampu break area high-nya ini, berarti itu bisa teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham Adaro ini sendiri. Kenapa? Teman-teman perhatikan area TP-nya cukup menarik saham Adaro ini, karena ini adalah momentumnya. Ini adalah momentumnya yang dimana itu merupakan menjadi area primary trendnya, dan kalau kita tarik 1:1, besar kemungkinan dia bisa menyentuh area 3.800, teman-teman. Dia bisa menyentuh area 3.800 karena ini adalah ABCD-nya gitu. Jadi besar kemungkinan dia membuat area D-nya. Nah, untuk Adaro teman-teman bisa masukkan ke watchlist apabila mampu break di atas 3350, ya teman-teman bisa buy on breakout saham ini. Untuk update-nya nanti saya akan update di WhatsApp, grup WhatsApp atau di channel Telegram. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja videonya. Nanti video-video selanjutnya kita akan update mungkin di dekat waktu market buka. Jadi nanti pastikan teman-teman gabung di channel Telegram kita, dan juga saya lebih prioritaskan teman-teman buka akun Mirai-nya. Nanti saya akan masukkan teman-teman di channel WhatsApp kita, di grup WhatsApp kita. Nanti di situ kita akan coba lebih intens, kita di situ lebih aktif, dan tentunya kita akan lebih fokus di grup WhatsApp itu. Nanti saya sharingnya di situ mungkin lebih aktif daripada nanti di channel Telegram. Dan teman-teman pastikan bagi teman-teman yang baru masuk di pasar modal dan ingin belajar trading dan bisa trading secara mandiri, nanti saya akan coba sharing bagaimana caranya. Yang pasti teman-teman wajib buka dulu akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nanti di situ kita akan sharing dan kita juga akan belajar sama-sama. Oke, sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.